Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalu man yub'ats fil qubur. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin nusyur. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta segenap jemaah Masjid Jami' MRJ itu singkatan apa? Raudhatul apa Riyadul? Raudhatul Jannah. Yang kami hormati dan kami muliakan, khususipun ingkang kaula hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Sudarnoto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa paringi kita sekalian, limpahkan kepada kita sekalian rahmat, barokah, maghfirah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap bapak-bapak dan tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, khususipun ingkang hadir dalam acara di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan oleh Allah sehat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada kesempatan pagi hari ini saya berhasil dijebak untuk datang ke tempat ini, mau tidak mau karena ada jadwal. Saya berusaha untuk bertahan sampai komat di pelataran parkir, karena kalau saya masuk mesti dikongkon ngimam. Padahal di sini pun wonten imami, sudah ada imamnya. Kok ndilalah sing imami malah Ustaz Masyuri. Alhamdulillah. Ustaz Muslim, Masyuri Muslim. Masyuri adiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus tahu diri. Ada keranya yang sudah menjelang tua ini di belakang, termasuk dalam hal ngimami. Saya cukup lama ngimami di Baitur Rahman dari mulai tahun 2001. Dari mulai ia jadi imam, ia jadi makmum. Ya, karena memang tidak ada yang makmum, ya cuma imam doang. Dari mulai jadi imam, ya jadi imam ya makmum. Biasa yang namanya masjid merintis dan merintih di mana-mana begitu. Alhamdulillah MRJ tidak harus mengalami hal yang sama. Karena sejak awal sudah ada makmumnya, tinggal dicarikan imamnya. Ya, jadi orang-orang yang sudah kepala lima seperti saya harus tahu dirilah, ya, berada di belakang. Kalau dulu pernah kejadian di salah satu blok di tempat kita, yang tidak usah saya sebut bloknya, takutnya nanti jenengan oh gitu wong gitu. Ya, itu kalau mau sholat, ya, ada yang nginceng dulu dari rumahnya ke arah masjid. Ya, kalau kira-kira sudah ada imamnya baru beliau berangkat. Kira-kira belum ada imamnya beliau nggak berani berangkat. Nanti kalau sudah ada yang masuk ke pengimaman baru beliau berangkat.
Kenapa? Khawatir dijebak di kongkon mengimami. Beliaunya cukup tahu diri untuk tidak berada pada posisi imam. Tapi alhamdulillah blok yang dimaksud sekarang juga sudah ada imamnya. Alhamdulillah. Dari sini kelihatan memang umat Islam ini Masya Allah makin hari makin berkembang, ya, makin hari makin banyak. Saking majunya, ya, zaman dulu kita susah mencari orang yang bercadar. Sekarang ini banyak, bukan cuma perempuan, yang laki-laki juga bercadar. Alhamdulillah, ini mantan kemajuan loh. Mantan kemajuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bab imami ini memang unik. Kelak nanti ketika Imam Mahdi lagi jeda memimpin peperangan melawan Dajjal, pada sebuah pertempuran yang niscaya, yang pasti akan terjadi. Kalau dalam legenda masyarakat kita mengenal yang namanya Perang Barata Yuda. Yuda itu artinya pertempuran. Barata itu bara, kalau dalam bahasa Sanskrit itu artinya besar. Chota itu kecil, kalau bara itu besar, ya. Kalau Barata Yuda itu berarti perang besar. Disebutnya Al-Malhamah Al-Kubra. Ya, perang kalau sudah besar dan pertempuran sudah jarak pendek, ya, sudah langsung, ya, istilahnya itu apa, qital qorib itu ya, pertempuran jarak pendek sudah. Terus artileri gak jalan, terus yang lain-lain gak jalan sudah. Itu Barata Yuda dan seluruh orang sudah terlibat. Terus perang semesta. Nanti itu akan dialami oleh umat manusia. Disebutnya Al-Malhamah Kubra, peperangan apa? Peperangan besar, atau boleh dikata itu perang maha besar yang akan terjadi. Jeda perang itu Imam Mahdi rahmatullah alaihi wa radhiyallahu ta'ala anhu mengimami sholat. Nah, maknanya orang Islam itu perang sekalipun orang lali apa? Sholat. Dalam kondisi perang saja tetap sholat berjamaah, apalagi COVID. Nah, COVID ini belum perang besar, ini perang biasa-biasa saja. Gitu. Nanti makin ke depan akan makin banyak peristiwa-peristiwa besar, kasus-kasus besar. Jadi kalau panjenengan sekarang merasa, waduh kasus Harun Masiku itu besar, enggak. Kalau sekedar Harun Masiku yang ngilang itu kasus kecil. Karena di Indonesia pernah ada yang ngilang sampai sekarang juga enggak ketahuan ahayunhu ammayit, apakah dia hidup atau mati. Ya, bersembunyinya enggak tanggung-tanggung sejak zamannya Pak Harto. Asmanipun Edi Tanzil radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ngumpet kok cik suwe nih ngumpet ya dari zaman Pak Harto sih turun nyembul sampai saiki loh Pak, sampai sekarang belum muncul ke permukaan. Iku lek nyelam Masya Allah, ngalah-ngalah jin ifrit nyelemnya itu suwe men lama sekali. Jadi kalau sekedar Harun Masiku biasa-biasa saja, masih kalah rekornya sama Edi Tanzil. Kita anggap itu peristiwa besar, bersembunyi yang besar, yang luar biasa, yang menghebohkan. Dah Pak, waalaikumsalam ya ahlan wa salam jenengan. Itu bukan peristiwa yang super besar. Dajjal itu ngumpet, ya, sampai sekarang belum keluar. Nah, itu. Sampai sekarang belum keluar dan pasti keluar. Masya Allah. Imam Mahdi itu pasti keluar, artinya pasti hadir, pasti wujud. Keluar itu ya tidak harus dari dalam kemudian keluar, atau turun tidak harus dari atas ke bawah. Itu sekedar bahasa kiasan saja. Ini dalam bab ngimangi, nanti ketika Imam Mahdi jadi imam sholat, dan insya Allah imamnya cuma satu gitu, karena idza bu'i ali khalifataini faqtulul akhiru minhuma. Umat Islam ini umat yang mengedepankan persatuan. Makanya di Indonesia itu jadi sila ketiga persatuan Indonesia. Itu benar, karena persatuan itu di atas segala-galanya. Ya, persatuan itu hanya satu strip di bawah kekuasaan Allah. Begitu kedudukannya itu. Wonten hadisnya nih Pak, ada hadisnya. Kalau saja ada kekuatan, yang kekuatan itu di bawah kekuasaan Allah,
di bawah kekuasaan Allah, cuma meksa strip di bawah kekuasaan Allah, maka kekuatan itu adalah kesatuan hati kaum muslimin. Jadi kalau jadi sila ketiga itu agak terlalu bawah Pak DKM, mestinya sila kedua itu. Ya, mestinya sila keberapa? Kedua, karena saking pentingnya apa? Persatuan. Tapi alhamdulillah lumayan jadi sila ketiga, paling tidak masih dalam Pancasila. Itu gak main-main itu. Saking pentingnya persatuan. Bisa dipilih, ditawar-tawar. Maka imam itu hanya boleh satu, tidak boleh ada dua, tidak boleh ada bertiga. Saking pentingnya wahdatul ummah, kesatuan umat di bawah satu qiyadah, di bawah satu komando. Maka sampai-sampai Nabi bersabda, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Apabila dilantik dua orang khalifah, bunuh yang kedua, supaya tidak ada dualisme kepemimpinan. Tapi ini jangan diterjemahkan secara serampangan. Kalau 2024 ada calon selain si A, maka bunuh yang kedua. Enggak, itu enggak otomatis berlaku begitu. Nanti kita bicarakan lagi itu, kan gitu. Ya, artinya sampai segitunya. Ya, sehingga Imam Mahdi ketika ngimami mesti beliau sendiri ngimami itu. Artinya tidak ada imam yang lain. Masa gak bosan Pak pecah belah itu. Datang-datang Imam Mahdi masih ada imam yang lain. Masih wonten imam yang lain. Bosan kan? Kita ini sepecah belah, bosan. Gitu. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Termasuk ketika di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah sepakat atas Abu Bakar, sudah, nggak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain, bunuh. Kalau orang sudah sepakat atas Umar, sudah, nggak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain, bunuh. Kalau orang sudah sepakat atas Utsman, khalas. Kalau ada yang lain, bunuh. Kalau orang sudah sepakat dengan Ali, nggak boleh ada yang lain. Begitu terindikasi di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan sepertinya mau menegakkan kekuasaan sendiri, langsung diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taalaan. Kenapa? Tidak ada kompromi, tidak boleh ada dualisme kepemimpinan, hanya satu saja. Tidak main-main tuh Pak. Ini pengajian saka sampurna lah mencek orang Sunda ini bari apa istilahnya, saya nggak pakai tema tertentu, jalan aja dulu ya Pak ya. Karena baru pertama kali kita ketemu lagi. Nanti kalau mau pakai kitab ya setelahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sedang sholat, beliau merasakan bahwa Nabi Isa itu turun. Ya, Anda jangan kaget Pak, nanti Nabi Isa itu turun umurnya masih 33. Lebih tua kita dibandingkan Nabi Isa. Bahkan lebih tua anak kita, lebih tua cucu kita dibandingkan sinten? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa berada pada satu ruang dan waktu yang perhitungan kesatuan waktunya itu beda dengan kita. Itu bisa dijelaskan secara fisika. Sekarang sudah ada beberapa film Hollywood yang sudah mengupas tentang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi merasakan ini yang ditunggu datang, turun. Tahu diri Imam Mahdi kemudian mempersilahkan Nabi Isa untuk ngimami. Nah itulah makanya kadang kiai itu kalau sholat di belakang. Kenapa? Kalau kiai di depan nanti gak jadi-jadi ngimami itu. Monggo, monggo panjenengan mawon. Akang wis Mang Abdul akang. Mangga encep mangga. Akang itu. Encep wae mangga. Ya gak jadi-jadi Pak, sholat itu kan itu. Masih kayak mangga, mangga, cep wae mangga, mangga. Gak jadi-jadi, pada sungkan nih, pada apa? Sama-sama sungkannya. Ya, kayak kiai ikut bal-balan bareng santri, bal-balan bareng santri. Kan serba salah posisinya itu. Di posisi penyerang mesti golnya. Kenapa? Tiap kali kiai udah bawa bola gocek ke depan gawang, berhubung penjaga gawangnya santri, monggo silakan. Lala sungkan tuh, monggo fight depan kali sinten sama siapa? Hajang kiai, mangga tendang sama kiai. Sekarang kalau kiainya posisinya kiper, itu sudah striker begitu depan kiai, non sewu, nggak jadi, bawa lagi ke sana. Urusannya begitu kalau urusan sama kiai itu. Ya, saya punya kisah nyata. Saya dulu punya supir di Jawa Timur itu namanya Cak Haris. Nah, Cak Haris ini preman, ustatowan badannya, mangkereng.
orang tukang berantem. Dia pegang celilitan pada masanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Cak Haris ini menjadi supir resmi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tapi sesekali suka saya pakai part time ikut saya. Nah, suatu ketika dia nyupiri saya, kemudian dia cerita, Ustadz katanya, bos, kemarin aku jadi imam Ustadz. Loh kok iso cari? Iya. Makmumnya siapa? Makmumnya siapa katanya? Makmumnya siapa? Dia sebut 2 orang terkenal di Jawa Timur, dua-duanya tokoh Muhammadiyah. Pak Ustadz Fulan kali Pak Ustadz Fulan. Saya bilang, kok bisa? Karena yang dia sebut itu ketua PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang satu mantan ketua, yang satu ketua aktif, yang satunya direktur utama Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang notabene dokter tapi juga ngerti agama. Loh kok iso sing jadi supir Cak Hari? Mantan preman Cililitan. Loh, ya apa Cak Hari? Saya bilang, Culangung. Hah? Apa Culangung bahasa Inggrisnya itu? Apa? Aku gak sopan Cak Hari, sampai ngimami loh. Ada Pak Pulan, kalau sampai ngimami. Wis gimana lagi Ustaz? Daripada gak jadi sholat. Lalu gimana ya? Ya tiga-tiganya Jawa, Pak direktur rumah sakitnya Jawa, Kiai PDM sebelumnya Jawa, yang masih menjabat juga Jawa. Pas sholat zuhur katanya, yes, gak jadi Pak Ustadznya ini. Jenengan mau jenengan monggo jenengan mawon. Lah kesuwen katanya, kelamaan kalau gini. Wis langsung masuk ke pengimaman, terus aku takbir Allahu Akbar, saya langsung berbaris di belakangku, Allahu Akbar. Pikirku sholat zuhur aja kok nggak kedengeran, nggak harus bunyi. Cuma sholat zuhur aja nggak harus bunyi. Lah mari katanya, lah selesai, cuma sholat zuhur aja kok. Lek maghrib rawani aku katanya. Kalau maghrib aku juga nggak berani kata Ustaz. Oh sholat zuhur aja kok. Dan mereka juga kayaknya kalau maghrib nggak bakalan jadi makmum saya katanya gitu. Lah ini kejadian ini asli diceritakan sama supir saya kepada saya. Nah saya kadang mikir, iku biyen Bung Karno tiba-tiba kok jadi presiden tuh jangan-jangan gara-gara gitu loh. Wonten kiai-kiai sing pantas saya memimpin Republik Indonesia, yang dasar negara itu mereka yang rumuskan. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama itu mereka yang usulkan. Wong aslinya Bung Karno itu menempatkan pada urutan yang terakhir. Malah beliau mengusulkannya itu Trisila. Malah beliau peras lagi menjadi Eka Sila. Pancasila itu kan kemudian salah satu perumus utamanya para kiai. Loh, kok tiba-tiba kok BPUPKI itu kok jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya presidennya sinten? Jangan gara-gara gitu Kiai. Monggo jenengan monggo. Akhirnya kemudian Bung Karno yang proklamirkan umpamanya. Tapi jangan terlalu diambil hati, Pak. Gitu kan? Enggak usah terlalu diambil hati. Jemaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya Imam Mahdi itu mundur dikit, memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk ngimami. Ya cuma Nabi Isa sekalipun senior, beliau cukup tahu segala sesuatu itu ada zamannya, ada masanya. Wis ta, masa Yusuf Kala mau nyapres lagi 2024, mbok tahu diri gitu loh. 2 kali jadi wakil presiden masa gak cukup sih? Ya bersih, ada-ada saja beliau ini. Lu kok masa sudah kalah 4 kali kok masih minat 2024 itu? Ya Allah, wis ta, apa mau memecahkan rekor kalahnya pres 5 kali loh. Terus mbok tahu diri. Ini Nabi Isa aja tahu diri. Terus kok beliaunya nggak tahu diri? Atau barangkali belum pikir, gak apa-apa Ustaz, wong aku ini bukan Nabi Isa kok. Gak apa-apa. Mesisan pemecah rekor. Jenderal kalah berapa kali? 5 kali. Lek kalahnya sama-sama jenderal nggak apa-apa Pak. Wong militer kalah kalau melitur ya apa sih? Masuk umpama gitu. Jadi Nabi Isa itu ya cukup tahu diri Pak. Ya aku nabi pada zamannya. Kapan itu? Ya 2021 tahun yang lalu kalau hitungannya dari sekarang. Entah kalau Nabi Isa turunnya dia tahun 3000, ya 3000 tahun yang lalu ya aku nabi super populer di permukaan bumi ini. Saking populernya, saking viralnya, saking hebatnya sampai dipertuhankan mbek kaumnya.
Nanti ini bab sendiri nih, pada bab mempertuhankan Nabi Isa ini bab sendiri. Ya, bahasannya. Pokoknya babnya gitu. Gak mari-mari pengajian ini dibahas itu. Kok banyak simpangannya gitu. Ini satu sub sendiri, kok ini satu sub sendiri. Siapkan aja amplopnya yang banyak. Allah banyak banget subnya gitu. Ya Allah, tabarak ya karim. Kenapa saya bilang ini, saya ceritakan, saya ambil contoh kenapa jadi sub sendiri. Karena Nabi Isa itu kalau bahasa kita mah nabi yang kelewat nabi. Ya, so nabi sing masya Allah kelewatan melewati batas-batas kemanusiaannya. Nabi Isa itu disuguhi Pak, disuguhi anggur. Anggur itu bukan makin hilang, dimakan Nabi Isa itu makin banyak. Terus kira-kira sampean punya tamu kayak begitu itu apa nggak seneng sampean? Ayo dengan nonton tamu yang kayak Nabi Isa model mukjizatnya itu, makan anggur, begitu dimakan makin banyak. Ya kira-kira gimana? Besok-besok ini gak manusia, raja itu loh, nyuguhin Nabi Isa, langsung meninggalkan kerajaannya. Aku mau kena ikut orang kayak begini nih. Ini bukan orang ini kalau begini nih. Makan ikan, ikan tiba-tiba kemudian nambah, makan anggur, anggurnya nambah. Lah ya kalau kayak gitu itu. Hah? Jadi Nabi Isa itu luar biasanya itu loh. Nanti saya bandingkan sama Nabi Muhammad ya supaya kontras kelihatannya. Nabi Isa itu maaf istilah kata kita iseng gitu. Lewat kuburan dibangunkan, bangun aku mau tanya. Lah orangnya sudah dikubur berapa ratus tahun dibangunkan sampai Nabi Isa bangun. Muridnya mandek ngeliatin. Gak lama kemudian kubur terbelah, kemudian orangnya bangun kucek-kucek mata, kira-kira begitu. Kayak kita subuh kesiangan gitu. Habis itu nyamperin Nabi Isa, sendiko tahu Gusti. Ya. Ada apa? Kok saya itu dibangunkan? Enggak, aku cuma sekedar mau tanya aja, lagi ngapain? Ya itu toh. Isengnya itu loh. Cuma mau nanya, lagi ngapain katanya. Kata mau ya kalau bahasa anak-anak medsos sekarang itu, milenial itu, sultan mah bebas mau ngapain juga kan gitu. Sultan mah apa? Bebas. Orang lagi enak tidur di kubur dibangunkan cuma sekedar ditanya, lagi ngapain Mas? Habis ditanya kemudian jauh, nah, ya sudah tidur lagi sana, ya tidur lagi. Ya Allah, ini melintasi batas ruang dan waktu Pak. Ini kayak mau menghentikan sistem semesta kalau begitu itu. Karena waktunya aja beda Pak. Luar biasa kan? Itu Nabi Isa itu. Ya. Jadi Nabi Isa itu jarang kelihatan sifat kemanusiaannya, itu jadi masalah. Jarang kelihatan sifat kemanusiaannya. Maka Nabi Muhammad itu kontras. Nabi Muhammad itu menunjukkan betul aku ini manusia. Sehingga semboyan yang sering beliau dengung-dengungkan, ana Abdullah, aku ini hamba Allah wa rasuluhu, yang kebetulan jadi utusannya Allah. Kalau makan Nabi mah bukan nambah, nggak kebagian malah. Lagi normalnya itu bukan nambah, malah nggak kebagian. Malah nggak kebagian gitu. Kalau Kanjeng Nabi itu mau lapar nggak tanggung-tanggung 3 bulan. Ada yang kayak Nabi Muhammad lapar sampai 3 bulan ada? Nggak ada Pak. Oh lapar kok sampai 3 bulan itu. Yang cerita nggak tanggung-tanggung istri beliau yang paling muda, Aisyah. Jenengan kalau istri muda itu kan dirumat betul gitu. Iya tuh. Yang punya istri muda itu kan dirumat betul. Kalau istri muda itu jangan sampai rekening kurang, itu Pak. Jangan sampai bedak, jatah untuk beli bedak kurang, jangan sampai jatah untuk ke mall kurang. Kalau yang muda-muda itu dirumat betul. Ini saya ngomongin istri muda kok kayak nggak nyambung gitu loh. Kalau pengajian sama saya itu santai aja Pak. Saya tahu aja kok, sekalipun jangan nggak ngaku itu loh. Saya sama copet kan tahu aja mana yang copet itu kan. Ya, saya poligami, saya tahu aja dengan yang poligami itu mana saja. Ya, sekalipun Pak Toto nggak ngaku, yang memang aslinya enggak apa-apa. Ya. Artinya kalau yang lapor bahwa nggak ada makanan itu Siti Aisyah, yang notabene beliau itu istri paling muda, kan gampang logikanya. Apalagi di rumah istri yang
Sepuh, wong istri yang muda aja bilang Nabi itu lapar 3 bulan, dapurnya nggak ngebul. Jadi normal kan rumah tangga Nabi itu? Normal, manusia banget. Emang Nabi gak punya akses ke langit? Oh, Mikail disuruh-suruh kok. Mikail tuh dikongkon-kongkon deh Kanjeng Nabi itu. Disuruh-suruh bisa. Ya. Kanjeng Nabi apa? Malaikat itu ya disuruh-suruh main Nabi itu. Karena seluruh malaikat itu tunduk sama Kanjeng Nabi Muhammad. Mana ada yang tunduk sama Nabi Muhammad? Sama kita aja umatnya semesta ini tunduk. Gitu? Sama kita, sama manusia aja, sama spesies yang namanya manusia, semesta itu tunduk. Ya. Harimau itu aslinya ketemu kita mesti lari. Ayo coba, badak itu aslinya ketemu kita mesti lari. Gak mungkin enggak, karena Allah sudah bilang walaqad karramna bani Adam ini superior. Jadi makhluk lain itu mereka sudah tekan kontrak di hadapan Allah bahwa yang paling mulia itu manusia. Maka kalau ketemu manusia itu nggak gede, nggak kecil, dia takut lari. Terus banyak subnya ini, Pak. Makanya saya bilang ini pengajian ini subnya banyak. Subnya banyak. Kebetulan saya ini daerah sini udah lama nggak dipakai. Jadi apa? Filenya itu numpuk gitu loh. Kesuwen nggak dinggo, Pak. Numpuk file gue. Jadi aku tahun sekian pengen nyampaikan ini loh. Ya di blog UI itu apa di mana? Di mana? Bojongkulu nih. Jadi tahun sekian aku mau nyampaikan ini gitu. Ya, kalau lagi gentingnya Pilpres tuh saya gatal pengen ngomong gitu, Pak. Ya gimana sih masyarakat ini kok jadi terbelah ini loh. Sedih saya ngelihat masyarakat terbelah ini. Akhirnya nggak bisa ngomong di sini, saya ngomongnya di Indosat. Ngomongnya di Krakatau Steel gitu loh. Ngomongnya itu di hadapan apa Abdullah Himahua. Sampai keluar air matanya itu ketika saya ngomong, sedih, bukan ketawa kepingkel-pingkel. Ayo kita nikmati demokrasi ini. Dunia aja kok, apa? Dunia aja kok, dinikmati saja. Urip nang dunia ini apa-apa dinikmati saja. Bojo cerewet nikmati mawon Mas. Alhamdulillah punya istri yang menyebabkan kita dapat pahala banyak dari sektor cerewetnya. Punya istri itu mending cerewet dan mending ngomelan kok daripada ridhoan itu. Lek ngomelan itu, Pak, modal kita cuma satu, sabar, Pak. Ya apa? Sabar modalnya itu. Tapi kalau dia lagi nggak ngomel, aduh, ngajak ke mall, duit lagi. Banyak modalnya kalau dia lagi ridho itu. Kalau dia lagi ngambek, modal kita cuma satu, sabar. Ini satu sub lagi, Pak, kalau dibahas itu. Wis kakean sub tak? Kakean sub. Banyak banget subnya itu. Jadi kembali kepada yang tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tadi beloknya? Ayo. Ayo Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad itu normal banget. Manusia banget. Makan, duduk, sila di bawah, gak mau di atas. Innama ana abdun yakulu kama yakulul abd. Aku ini hamba, aku makan seperti makannya hamba. Jadi orang itu mau menuhankan Nabi Muhammad itu susah. Masa Tuhan makan yang di lantai gitu loh, makannya nggak pakai sendok, pakai jari loh. Sampai itu rodok Tuhan sedikit makan pakai supit loh. Makan pakai sendok, kadang sendoknya itu so keren gitu ya, duduk di atas kursi, kursinya pelengkung apa endas garuda oh ini gitu, kayak mau nerekam gitu. Nggak ada kursi meja makan begitu ada ya? Ada, ini kayak muarmernya langsung didatangkan dari Beijing. Oh Allah, giok apa ya, apa meja makan giok itu iwa asin meh jadi bandeng kok, saking api saking bagusnya meja makannya itu. Masya Allah tabaraka. Kita ini masih berpotensi untuk dituhankan, Pak. Ke presiden 3 periode itu lah hampir jadi Tuhan. Lek jaluk 3 periode, untungnya secara konstitusi kagak boleh, nggak usah nanti jadi Tuhan. Ngono loh. Jadi DKM kesuwen yuk nggak boleh juga loh, Pak. Engkau jadi Tuhan lama-lama itu. Ya, orang bukannya nyembah Allah tapi malah nyembah ketua DKM. Nah, artinya Nabi Muhammad itu menunjuk kontras banget dengan Nabi Isa. Kontras banget. Mana pernah Nabi Muhammad manggil apa? Manggil orang mati dipanggil? Enggak, padahal Nabi Muhammad bisa. Nabi Muhammad lapar padahal nyuruh malaikat Mikail bisa. Seluruh semesta ini tunduk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz,
Wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru. Muludan kalau biasa dibaca. Wa atakal udu yabki, ya, kayu datang kepadamu menangis wahai Muhammad. Nabi Muhammad. Wastajarat baina yadaika, minta tolong di hadapanmu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa, tapi Nabi gak pernah pakai. Ya lapar, ya lapar. Abu Hurairah satu hari itu kelaparan. Kenapa? Kelaparan. Aduh. Tak duduk di tengah jalan, kali-kali ada yang lewat. Yang lewat dilalasin Abu Bakar. Jarang gagal, kata Abu Hurairah, kalau Abu Bakar yang lewat mesti aku diajak makan. Itu hari Abu Bakar gak ngajak makan. Rupanya Abu Bakar juga lagi kelaparan. Ya Allah, ono juragan kelaparan gitu loh. Kita ini jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, boro-boro sekelas Abu Bakar yang konglomerat RT gak pernah kelaparan. Jadi ustadz baru belajar kayak saya ini gak pernah kelaparan. Allahu Akbar walillahil hamd. Gagal. Ya apa benar? Betul napa kula nggih anu aja ini. Ya sudah tak temeni kamu katanya. Gak lama kemudian Umar lewat, pikir Abu Hurairah, alhamdulillah Umar lewat. Abu Bakar gagar, masa Umar gagar. Dilalahnya Umar juga kelaparan. Jadi gak ditraktir. Jadi Abu Bakar gak neraktir, Umar juga gak neraktir. Lagi kelaparan. Akhirnya dua-duanya ngajak Abu Hurairah ke rumah Rasulullah. Yuk katanya, ini 3 orang lapar nih. Cuma 3-tiganya gak ngomong. Cuma Abu Hurairah aja yang menandai bahwa Abu Bakar biasanya ngajak makan. Dan pasti tahu kan orang lapar mana bisa disembunyikan. Rupanya dua-duanya lagi lapar berat. Abu Bakar lagi lapar berat, Umar lagi lapar berat, Abu Hurairah juga lagi kelaparan. Habis itu datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, yaitu tadi kasusnya Rasul juga lagi kelaparan. Artinya Nabi Muhammad itu, saya tidak akan selesaikan kasus ini, cuma maksudnya itu, lo kok bisa kekasih Rabbul Alamin lapar? Ayo, ini normal sudah Pak. Padahal kalau mau mengerahkan langit, makanan surga sejentikan jari bisa datang. Nabi Isa lakukan itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas. Jangankan sekedar buburnya Pak Tengku, makanan langit bisa turun mendadak gitu loh kalau Allah mengendaki. Kalau Nabi Isa tuh minta turunkan hidangan langit ya Allah, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, biar jadi pertanda bagi orang dulu dan orang kemudian daripada umat kami gitu. Sampai Allah nagih janji loh, kata Allah, ya, aku akan turunkan tapi dengan catatan, sampai begitu. Kalau setelah ini umatmu masih ingkar juga, ku azab umatmu gitu. Kenapa? Karena itu mintanya nggak lazim loh, minta makanan surga. Lah kalau Nabi Muhammad enggak dipakai sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikmati kalau rakyatnya lapar. Dalam kasus yang lain tuh sahabat cerita, kalau dia lapar, kata Nabi Muhammad apa? Seandainya kamu tahu ganjaran yang Allah siapkan kepada orang-orang lapar, niscaya kamu akan minta lebih lapar lagi dan lebih lama lagi. Akhirnya kata sahabat, ya sudah kalau begitu saya nikmati saja lapar ini. Gitu loh Pak. Maka Nabi Muhammad itu karena begitu nggak ada peluang untuk dituhankan, karena beliau trauma, takut seperti Nabi Isa, saking sedemikian rupanya tidak nampak sifat kemanusiaannya. Akhirnya ada alasan umatnya untuk mengatakan ini bukan manusia tapi ini Tuhan gitu. Nabi Muhammad itu trauma banget, takut itu terjadi. Maka beliau tunjukkan betul kalau beliau itu manusia yang lapar juga, nangis juga, tidur juga. Makanya sahabat tuh kadang keder melihat Nabi Muhammad tuh. Kami tidak pernah berpikir Nabi tahajud kecuali beliau tahajud. Tapi kalau kami berpikir Nabi sare, ya beliau sare, tidur, tilem. Itu. Kalau kami berpikir kayaknya Nabi itu puasa, beliau lagi puasa. Ketika sahabat berharap Nabi buka, Nabi makan. Kan susah, gimana mau dituhankan begitu itu? Ditunjukkan betul oleh Nabi Muhammad kalau beliau dilempar batu bonyok, giginya dalam perang Uhud tanggal wambe Arya Kamandanu kalah kok.
gitu. Nggak usah Arya Kamandanu kali beda agama. Mbak Kian Santang, contoh Kian Santang yang episodenya nggak habis-habis tuh, sutradaranya udah lupa dari mana awalnya, dari mana ujungnya, saking lamanya. Yang ngomong, saya bingung jawab pertanyaan anak saya ketika sinetron Kian Santang ditayangkan tuh. Bah, emang betul bah Kian Santang itu bisa terbang? Waduh, iki orang-orang ini kalau bikin film kok nggak mikir bahwa kita ini orang tua, repot ditanya be anak-anak. Superman itu Pak, sekalipun salah kostum, pakai celana dalam di luar, masih ada sayapnya. Masih ada apanya? Masih ada sayapnya. Gitu loh. Avatar itu masih pakai tongkat berubah jadi pesawat helikopter tanpa mesin, bisa terbang masih. Bener gak? Artinya masih makgul gitu loh, masih ada sambungan-sambungan kausalitasnya. Lah ini tahu-tahu kemudian ada di Mekah, tahu-tahu ada di Indonesia, tahu-tahu ke Garut Kian Santang itu. Ini naik apa kira-kira? Kan kita repot jawab pertanyaan anak-anak. Mbak sampean kalau jadi sutradara itu sih mikir gitu loh Pak. Jangan bebankan kemudian apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu yang menumpuk di otak anak-anak kami dan kami kerepotan. Wis capek habis ceramah, malam-malam ditanyain ini itu sama anak-anak. Gara-gara kelakuan sutradara sing ora pati mikir itu loh bikin sinetron. Jadi Nabi Muhammad itu Pak dibandingkan sama Kian Santang aja. Kian Santang itu sak Garut, sak ono, sak Bogor, sak Pajajaran, di bawah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi itu, di bawah kolom kekuasaannya itu gak ono sing bisa ngalahkan Kian Santang itu. Sampai Kian Santang itu ketika kangen kepengen ngelihat darahnya sendiri, nggak ada golok yang mempan, nggak ada orang bisa tempel mukul beliau itu, nggak ada bisa lewat lebih daripada 2 langkah alias 2 jurus, kalah terus orang. Tapi ujung-ujungnya kalah katanya sama Ali Zainal Abidin. Suruh nyabut tongkat, gak kecabut-cabut sampai keluar keringat, lama-lama keluar darah. Oh, no. Ceritanya itu. Tapi kan berarti Kian Santang orang tahu kalah dalam pertempuran. Lah Nabi Muhammad itu bonyok Faham maksudnya? Kanjeng Nabi itu bonyok Pak, giginya tanggal. Ya kita ini merjuangkan agama nggak pernah sampai copot gigi kok. Gitu? Pernah? Enggak. Kang Mujib ngimami di sini udah lama nggak sampai copot gigi. Emang ada imam yang sampai copot gigi? Ada kisahnya. Satu sub lagi Pak Imam itu, Pak DKM bahasannya itu, yang kisah tentang imam ngimamin sampai copot gigi. Ya, bar ngimami ditempeleng sampai pingsan. Bar ngimami ditempeleng sampai pingsan. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Nantilah kapan-kapan dibahas lagi. Mosok satu kali pertemuan pengen kebahas semua kan? Itu ada kisahnya, ada ceritanya, dan bukan isapan jempol, itu memang asli terjadi. Ada kitabnya karangan Ibnu Katsir. Allahu Akbar. Kita ini nggak jadi Nabi itu normal. Umatnya sih nggak normal itu. Kiai dibacok pengen nggak mempan. Kiai opo sampai nih? Sampai nih Kiai opo pengen dibacok nggak normal. Sayyidina Abu Bakar itu mati dibunuh, Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Utsman mati dibunuh. Karena Sayyidina Abu Bakar itu terindikasi wafatnya itu diracun. Sayyidina Hasan wafat diracun sama istrinya. Sayyidina Husain wafat dipenggal lehernya dalam peristiwa Karbala. Normal semua. Moro-moro ada kiai baru belajar jadi kiai baru bisa mimpin tahlil 2 kali. Kok pengen dibacok nggak mempan itu, sampai untuk ngiai di umat siapa? Nabi sampean sendiri nggak begitu. Paham? Hai. Jadi manusia aja Pak. Sampai itu sesekali tahajud, sesekali enggak, gitu loh. Enggak usah setiap malam tahajud jadi kayak itu, enggak usah. Enggak jadi nabi juga kok sampai itu setiap kalaupun tiap malam tahajud. Jadi santai saja, nikmati saja jadi manusia biasa itu Pak. Kadang-kadang jamaah, kadang-kadang enggak, gitu aja. Normal, itu normal itu. Lek kiai itu berjamaah terus itu malah enggak normal. Kenapa? Ya berarti kurang kerjaan kiainya itu. Kurang kerjaan, kenapa? Karena bisa sholat tepat waktu terus, yang normal gitu loh. Sesekali jamak, sesekali kosor, itu normalnya. Makanya ada bab jamak, ada bab kosor. Kiai masbuk, saya kadang ditanyain, Ustaz kok masbuk sih, gimana sih? Loh, ada babnya di fikih itu, makanya aku amalkan. Ada apanya? Ada bab fikihnya itu dikarang Imam Syafi'i, ada babnya. Kalau aku nggak nyontohin masbuk kan nggak ada contohnya gitu loh.
Sesekali kita masbuk itu cuma dapat ruku doang, itu pun rakaat terakhir. Sehingga sholat maghribnya itu kadang ada sholat maghrib itu tahiyatnya 3 kali. Benar, rakaat pertama kita datang itu dapat 1 rakaat imam tahiyat akhir, ketika kemudian baru dapat 1 rakaat, maka kemudian kita yang kedua tahiyat, yang kedua, yang ketiga kita tahiyat akhir untuk kita sendiri. Kata orang-orang yang rajin ngeliatin, iki sholat maghrib madhab apa kok tahiyat melulu. Sholat maghrib tahiyat mulai, ya normalnya begitu sudah. Pak Jimbar pun nggak usah kemudian wiridan hakikat tarekat syariat, nggak jadi wali juga, gitu. Nggak jadi nabi juga, karena nggak jadi nabi nggak mungkin diusahakan. Walam yakun nubuwatun muktasabah walau raqafil khairi a'la aqabah, kata Jauhar Tauhid. Ya, pangkat kenabian itu nggak bisa diusahakan, jadi yang normal aja. Makanya kiai itu lek sholat nengburi, normalnya gitu untuk regenerasi. Mbah Maimun tuh nggak pernah, Pak, menjelang sepuhnya itu dari mulai tengah umur sampai sepuh sampai umur 90-an sholat di depan enggak, bubar jemaah Pak, nggak jadi. Yang imam itu nderetek khotibnya itu apa? Iya, apalagi khotib baru-baru dulu di Baitur Rahman itu banyak khotib yang keder itu. Lah di barisan depan itu orang tabligh pakai begini semua nih. Pakai apa? Pakai sorban apa? Dipikir Mbak Wali Songo urip lagi. Sunan-sunan hadir semua di Baitur Rahman. Sementara khotibnya pakai batik, lah keder nih. Wah, ya Allah. Waktu itu masih ada pesantren tahfidzul Quran, dia dengar bahwa di sini ada pesantren tahfidzul Quran. Walah, ya aku hafalannya mek tabarok tok mbak Yasin, sementara sing nyimak 30 juzan. Ulalah, akhirnya keliru-keliru bacanya. Makanya sampai ente pakai imamah kayak begini, tahu-tahu diri lah, jangan di sop pertama. Yang pertama takutnya imam berhalangan sampai kokot maju. Resiko. Yang kedua, kasihan khotibnya. Yang orang luar kan nggak siap, kadang-kadang nggak pakai jubah, kadang-kadang nggak pakai kopiah yang pantas gitu, terus ngimami skeder semua. Kecuali kalau sekelas almarhum Dr. Azami, ya beliau tahu saja lah, ini dandanan tok gitu. Ketahuan ini baunya beda. Mambune apa? Mambune beda, minyak wanginya sing 15.000-an gitu. Separing itu ya sebeli di markas gitu. Nggak minyak wangi kelas gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu dalam rangka untuk memberikan kesempatan yang lain. Gitu loh. Nah, terus kiai itu gak seberapa suka juga orang kalau ngelihat orang terus di sop pertama itu. Ada kitabnya udah ada, itu bab sendiri juga Pak, bab halal haram nanti itu Pak. Jadi ada orang itu kalau sholat di sop pertama nggak pernah ke sop kedua ketiga. Kiai lihat masa ini bocah ini anak muda ini rajin banget di sop pertama. Takut dia salah mikir bahwa sop pertama itu di atas segala-galanya. Enggak. Dipanggil, Mas, besok-besok sholat tuh nggak usah sampai lecet-lecet mobil pun, sampai sepeda motormu itu loh, ya kan kuncinya itu sing gantung, nggak kober diambil karena saking ngejar sop pertama. Nggak usah kayak begitu Mas, besok-besok itu sampean sholat sakarepmu di sop 2, sop 3, yus buri risan deket WC, gak apa-apa. Sing penting itu perhatikan isi perutmu, jangan sampai ada yang syubhat, apalagi haram. Paham? Kenapa lainnya percuma sekalipun kita di sop pertama kalau isi perut apa? Haram itu. Maksudnya supaya kita itu ngerti kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Itu ajaran seluruh nabi, makan dulu yang halal baru beramal soleh. Derajat makan halal itu di atas amal soleh. Sing penting makanan sampai itu halal, wiridan ya 33 gitu tok, tahlilnya 1 is cukup daripada ngebul wiridan 1000 tapi isi perut haram. Jadi ada kiai itu yang nggak seberapa suka ngelihat orang di sop pertama kalau dia menganggap itu segala-galanya dibandingkan makan halal. Kenapa? Karena umat manusia ini termasuk umat baginda Nabi dan termasuk seluruh umat manusia yang jadi gara-gara ke dunia ini gara-gara makan, bener Pak? Gara-gara salah makan kita jadi penduduk dunia ini gara-gara salah makan.
nggak boleh mendekati pohon, udah dekat buahnya dimakan, faakala minha, satu bab sendiri itu Pak. Dimakan itu, setelah dimakan akhirnya kemudian jadi alasan turun kemana? Ke bumi. Maka kalau turun ke bumi umat manusia ini gara-gara salah makan, turun dari mana? Surga. Berarti gampangannya kalau pengen ke surga lagi harus bener makan. Nggak usah repot-repot, yang bener makan. Yang bener makannya. Saya kalau boleh milih Pak, hidup di Indonesia sama hidup di daerah perang, mending hidup di daerah perang daripada daerah aman. Di daerah aman tuh nyari makanan halal rodok ribet. Di daerah perang gampang, gonimah. Harta orang kafir itu asal kafir harbi, diperangi halal semua jadi gonimah. Sing penting gonimahnya jadi korupsi gitu. Makanya ulama-ulama dulu banyak yang datang ke tempat-tempat perang seperti Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Datang ke tempat perang Pak. Begitu ditanya, Tuan mau ngapain? Sudah sepuh juga, Tuan sudah doa aja udah. Doa Tuan tuh lebih manjur dibandingkan pedang-pedang kami. Tuan duduk manis aja di kampung sana. Toh sudah sepuh, nggak perlu datang kemana. Nah, yes, peringatan ini Pak. Sudah waktu neleren gila ceramah kan. Waktu neleren. Nggak usah ikut katanya ke sini. Jenengan di sana saja sudah doa. Jadi istilahnya itu jadi zakirin aja lah, nggak usah ikut ke medan perang. Toh sudah sepuh. Apa kata Said Abdullah bin Mubarak? Nggak. Aku ke sini bukan mau ikut perang. Aku ingin menikmati makanan halal. Karena ghanimah itu halalan. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Makanlah harta rampasan perang itu halal dan thayyib. Bagi umat lain harta rampasan perang itu haram, baru dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad. Makanya di halal tuh gampangan di Afghanistan, gampangan di mana lagi daerah perang tuh, Suriah, mana lagi? Nah, Palestina, di Gaza itu lebih gampang. Gak pari ribet Pak, gak pati apa? Ribet. Tapi ya apa ya di Indonesia kita ya relatif lebih gampang nyari makanan halal daripada di Darul Kufr, di daerah-daerahnya orang-orang kafir. Di Hong Kong itu rumah makan Padang, pas kita mau mampir pegawainya nyamperin buru-buru, Ustaz jangan di sini. Lo Padang, lo Padang wonten babi ini, Padang tapi campur babi. Hampir saja kita makan. Ustaz kalau memang mau yang halal tuh warungnya Pak Nur aja katanya, yang deketnya Konjen di atas itu, di situ saja. Ini mah Padang tapi gak asli. Yang ngomong pegawainya. Yang ngomong siapa? Pegawainya. Alhamdulillah karena kita dandanan begini jadi dikasih tahu Pak. Coba sampean pakai jas, gitu, gak kupluan, apalagi pakai t-shirt, pakai celana jeans, dianggap oh yang ini mah biasa, campur-campur babi ya Pak. Tapi kalau dandanan begini jadi pelindung juga Pak. Asli saya pernah berkali-kali ngalami begitu itu. Ya gak berani Pak, gak berani. Ya baru pakai saya pakai dulu jarang pakai kopiah, pakai t-shirt, pakai jeans Pak Haji Agus. Masih ingat ya dandanan saya masa itu. Ngimam di Baitur Rahman itu pakai t-shirt, pakai jeans. Yang ngimam di MM dulu pakai t-shirt, pakai jeans. Ya. Ngimam di Surabaya gitu, nang Tunjungan Plaza pakai t-shirt, pakai jeans. Ngimam Jumat itu gara-gara imam gak datang musim hujan, kehujanan. Akhirnya saya mau tidak mau ya fardu kifayah harus tampil ke depan. Sampai itu takmirnya itu ngelihat dari kepala sampai kaki. Waduh keliru ini. Kok yang begini katanya yang jadi imam. Karena sudah 15 menit Pak diumumkan imamnya gak datang berhalangan. Yang terbiasa ngimam monggo ke depan, yang biasa khotib monggo ke depan. Begitu saya maju dia kayak gak setuju gitu. Saya langsung sabar. Mas, jaluk kuplu aku ngilih kuplu saya bilang saya pinjam kopiahnya, sambar kopiah. Pak Westa, aku hafal Quran. Oh nggih Gus, langsung Gus Pak, langsung apa? Langsung Gus. Gus iki nyamar iki Gus. Yang imam itu biasa. Loh kok bisa saya terhindar dari makanan haram padahal dandan saya begitu? Istri saya pakai jilbabnya kayak karung dari sebelum tahun 2000 udah kayak begitu jilbabnya. Gitu loh, udah kayak karung saking gedenya. Jadi begitu mau makan bakwan di Galaxy Mall, bukan Galaxy Mall sini, Galaxy Mall Surabaya. Yang tukang dagang bilang, Bu, jangan di sini ya. Ini bakwannya campur babi. Alhamdulillah. Padahal seandainya pun saya makan, saya bakal bilang alhamdulillah.
Kayak Mbah Asnawi Kudus, Asnawi Sepuh dijebak mbak wong Cina karena ini kiai paling serem, kiai paling sakti pada masanya. Mbah Asnawi Sepuh itu hampir merupakan gurunya para guru ulama di tanah Jawa loh Pak. Nah, silsilahnya itu kuat banget. Dijebak mbak wong Cina di Kudus, dijebak makan babi. Begitu sudah selesai ya dicampur-campur Pak, di mix. Setelah selesai baru dikandani, baru dikasih tahu, Mbah, yang jenengan makan itu daging, campur daging babi. Itu Mbah Asnawi jawabannya itu di luar dugaan. Alhamdulillah. Kalau nggak ditipu sama sampean, saya tidak akan pernah makan daging seumur hidup saya. Tapi berhubung saya ditipu, ya alhamdulillah. Kan ditipu kan nggak dosa. Oh kita ditipu, kecuali kita nipu. Cinanya masuk Islam akhirnya gara-gara alhamdulillahnya kiai dulu ya. Oh sampai itu Pak, keren ya, keren. Wali kok ditipu makan apa? Makan babi. Udah kan wali mestinya tahu, kan wali bukan Tuhan, berhak aja wali sesekali tidak. Wong wali itu bukan Tuhan kok. Nabi aja diracun makan kok. Nabi aja diracun makan, kalau dimakan sama Nabi. Sampai yang ngeracunnya masuk Islam, gitu loh. Yang ngeracunnya masuk Islam Yahudi itu, masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sakaratul maut, baginda Nabi mengatakan, aku agak ngeluh sakit kepalaku ini gara-gara sisa-sisa racun yang disuguhkan sama Yahudi. Masih ada itu, ada sisa racun yang disuguhkan sama Yahudi waktu perang Khaybar. Itu satu bab tersendiri Pak, itu bab itu nanti kapan-kapan kita perdalam, kita bahas. Kembali kepada bahasan yang sedang kita utamakan. Jadi Nabi Isa itu, ini kita mau tutup nih. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu kenapa sampai dituhankan? Karena Nabi Isa memang sifat kemanusiaannya nyaris tidak kelihatan. Maka nanti Nabi Isa ketika turun di akhir zaman dalam konteks yang seperti tadi saya sebutkan tuh 100% beliau manusia. Sama sekali hal-hal ajaibnya itu nggak ditunjukkan lagi. Kalau boleh saya sebut pakai istilah zaman dulu, saguru sailmu ulah ganggu. Suka ada begitu dulu tukang sulap kalau mau praktek. Insya Allah sim kuring para wargi para sepuh sampai dimuliakan ku Allah sadayana anu hadir tisikluk ya alhamdulillah ngariung ngumpul ngariung bongkok ngaronyok kurang kempal sadaya dia sim kuring ti palih kulon ti Banten tapi bade terus terang wae hapunten nu saguru sailmu ulah ganggu gitu. Yang seguru seilmu jangan ganggu. Jadi Nabi Isa tahu diri ini umat Nabi akhir zaman. Baginda Nabi pernah bersabda, ulamanya umat ini selevel dengan nabinya Bani Israel. Macam-macam Pak, ulamanya umat ini selevel dengan nabinya Israel. Itu baru ulama biasa Pak, yang lagi belajar nyai, apalagi Nahdlatul ulama yang memang betul-betul organisasi ulama. Sampai itu bilang, wah NU itu saya terseret-seret ke kekuasaan, ditipu Mbak Jokowi. Oh, padahal kata Kiai NU, Jokowi sing tak tipu ya apa sih sampean iki lah. Wong Jokowi yang ditipu sama siapa? Sama NU. Lo kok sampean boro-boro mikir? Ya kan bisa aja mereka berpikir, gitu. Kata Haikal Hasan, kita sarahin umpan, dimakan umpan kita sama dia. Itu kata Ustaz Haikal yang kemarin ngisi Mauludan itu. Apa itu? Kita isukan bahwa kita bakal angkat Abdul Somad sebagai wapres. Akhirnya karena Abdul Somad mau diwapreskan Prabowo, akhirnya dia kemudian makan umpan kita, dia angkat siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Jadi wapresnya dari kalangan Kiai, dimakan sama dia umpan kita. Itu versi Ustaz Haikal Hasan Barras. Kata orang itu, makan lu. Lu nyodorin itu kesempatan gue masukin mantan Rois Am NU menjadi wapres. Ya apa? Kalau Jokowi dijatuhkan, sing untung sinten? NU. Jadi sopo sing nipu sopo coba? Siapa yang nipu siapa? NU kok dilawan? Ya apa sampai itu? NU kok dilawan? Ya, akhirnya Kang Said kemudian jadi komisaris PT Kereta Api. Itu mungkin doa waktu kecil kayaknya.
Mungkin lah kan dulu kendaraan paling keren jarak jauh itu apa? Kereta. Dan kita ini orang pondok mimpi Pak pengen naik kereta itu, gak punya duit. Teman saya dari Banten tuh sampai wiridan Pak Marbun, wiridan anak Banten tuh namanya si Arsad, pengen menghentikan kereta di luar jalur, puasa 7 tahun, percaya sampean, supaya bisa menghentikan kereta di luar stasiun, ditunjuk eren kereta ku si Arsad. Jadi zaman dulu itu jadi impian apa? Hayang nunjuk kereta eren jeung hayang ningali kereta nangtung. Pengen ngelihat kereta berdiri katanya, karena kereta itu selalu neraka. Aing baca dah rek wiridan ko ini tunjuk eren sia nangtung sia tuh keretanya. Mungkin Kang Said itu waktu mudanya dulu pernah ngimpi kepengen begitu. Akhirnya sama Allah dikabul. Kan kadang Allah mengabulkan doa saat kita udah lupa apa yang kita doakan. Jadi komisaris PT Kereta Api orang tahu ngantri Pak tuku tiket. Percaya sampean? Dulu kendaraan paling mewah apa? Angkutan umum tuh kereta, sampai jadi lagu naik kereta api tut tut tut, masih ingat? Siapa tidak turut ke Bandung Surabaya. Anak saya yang di Surabaya itu kalau loh bah kok nggak ke Surabaya gitu, diajak naik kereta ke Jakarta, bah loh kok nggak ke Bandung, kan ke Bandung Surabaya, begitu berhentinya di Gambir loh kok nggak ke Bandung. Ya apa sih. Jadi dulu itu impian naik kereta itu. Ini satu bab sendiri sebetulnya Pak, tapi saya bahas juga. Kiai Muhyiddin Muzadi itu kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Kakaknya siapa? Kiai Hasyim Muzadi. Naik kereta di Pasar Turi. Stasiun terakhir di mana? Surabaya. Setelah Gubeng Pasar Turi. Mentok sudah. Mentok sudah di Pasar Turi. Beliau naiknya bukan apa? Beliau naiknya dari Pasar Turi. Cerita. Enggak. Beliau naiknya dari Gubeng. Kiai Hasyim Muzadi udah sepuh, lebih sepuh daripada Kiai Hasyim Muzadi, kakak Kiai Muhyiddin Muzadi. Singkat cerita, datang telat dari Malang menjauh Pak, zaman Lapindo, macet karena lumpur, terlambat. Tapi dilala Kiai ini pas terlambat naik kereta itu ketawa kepingkel-pingkel. Lah Kiai kan nggak pernah sendiri, mesti diantar santrinya. Lalu ditanya sama yang lain kan pada kenal Kiai Muzadi ya masyhur, orang kenal semua di Surabaya. Ya kan? Kiai Hasyim Muzadinya dia masyhur, Pak. Mobil Mercy-nya dicolong apa namanya? Spionnya dicolong sama anak-anak. Besoknya diantarkan ke PBNU. Mbah Yai minta maaf, kirain Mercy-nya bukan punya Mbah Yai gitu. Sama anak-anak Madura diantarkan itu. Spion Mercy-nya itu. Lah salah nyolong punya ketua umum PBNU kok dicolong apa aja. Diantarkan suratnya Pak, mohon maaf Mbah Yai katanya, kirain bukan punya Mbah Yai katanya, takut kualat sih katanya. Orang pada lagi Hasyim Muzadi, Kiai Muhyiddin Muzadi itu ke stasiun ketawa kepingkel-pingkel. Kereta yang mau bawa beliau ke Jakarta itu udah jalan, lo kok terlambat naik kereta kok malah ketawa kepingkel-pingkel. Dia ketawa karena yang naik itu santrinya yang ngejar terus naik gitu. Padahal santri itu nganter, tapi karena ngelihat kereta udah jalan dikejar sama santri, Desi naik. Begitu udah duduk santri yang lah yang diantar kan itu katanya. Jadi yang nganter yang naik kereta, yang diantar yang ya ketawa kepingkel-pingkel. Loh kan aku sih ngarepe naik kereta, lo kok sampean sini yang ngejar santri. Jadi Kiai dulu naik kereta, jadi sampean sing nipu sopo, sing ditipu sopo. Politik itu kuning bukan berarti emas gitu, rada cerdas dikit apa, makanya ngaji gitu loh, supaya nggak sembarang melihat begitu-begitu itu. Kembali kepada yang tadi, Nabi Isa alaihi salatu wassalam nanti turun manusia 100%. Untuk menunjukkan kemanusiaannya beliau nikah. Yen aku manusia, aku kawin, le aku Tuhan, mestinya bojoku ya Tuhan juga kan. Ya, tapi kemudian beliau nikah sama manusia biasa. Makanya yang jomblo-jomblo cepat nikah, keburu Nabi Isa turun nanti gimana? Keburu Nabi Isa turun gimana? Iya, masa apa namanya? Mohon maaf lah nggak terusin ah. Iya, keburu Nabi Isa tuh, keburu Nabi Isa tuh. Ya, masa Gibran nikah kita
undangan. Makanya artis nikah kita undangan. Dan nanti Nabi Isa nikah juga status kita masih undangan juga kan. Oh kasep berarti kelewat gitu. Nabi Isa manusia banget menikah, sehingga dengan menikah kumpul dia punya anak. Ustaz, nama anaknya Nabi Isa siapa? Akikahnya hari keberapa? Di mana akikahnya? Lo sampean belum akikah kok ribut ngurusi akikahnya Nabi Isa. Oh anak sampean belum diakikahi, mau diakikahi dulu. Jangan dulu nanya akikahnya siapa? Anak Nabi Isa. Tapi untuk menunjukkan kemanusiaannya. Dan setelah itu meninggal, jenazahnya dikubur di samping makam Kangjeng Nabi. Maka nanti umroh pada saat itu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar Khalifatar Rasul, assalamualaikum ya Umar Ibn Al-Khattab, assalamualaikum ya sudah barang tentu urutannya. Kalau sudah ada Nabi Isa, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Isa bin Maryam, harus disebut Ibnu Maryamnya, assalamualaikum ya Isa bin Maryam. Karena ini kode keras kepada orang-orang Nasrani, maka Isa itu putra Maryam, bukan anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau nyebut Nabi Isa, afdolnya sebut Isa putra Maryam. Itu kode kita, kode keras. Kode keras. Isa putra Maryam. Gelegarkan kalimat itu. Isa putra Maryam turun sebagai manusia. Turun sebagai sinten? Sebagai manusia. Begitu Imam Mahdi mundur, kata Nabi Isa, apa namanya, tetap di tempatmu, tetap di tempatmu, artinya tetap kamu imamnya. Apa kata Nabi Isa? Innama anta, ya sebut innama anta umamun, sesungguhnya engkau adalah umat, ya ummu ba'duhu ba'du, yang bisa saling ngimami satu sama lain. Saya kadang kalau lagi di mall, lagi di jalan, lagi safar, ya, saya husnudzon aja, kecuali kalau kedengeran saya baru kemudian munfarid, insyaallah sholat duhur aja kok nggak kedengeran, ya, kecuali kalau pas dia ruku kemudian bokongnya kelihatan, belahan pantatnya kelihatan, ya saya mesti munfaroko, ya, batal kok, auratnya nggak tertutup rapi. Selama pakaiannya nutup auratnya masih cakep, apa segala gondrong apa nggak masalah, toh bacaan Qur'annya juga akan kedengeran, zuhur asar aja, sekalipun kita ini qari dan dia umpamanya ami, tapi kan kita tidak tahu husnudzon aja kita makmum. Ingat hadisnya itu loh. Ya, Nabi Isa sama Imam Mahdi ya apa utamaan sinten? Utamaan Nabi Isa, Nabi Isa itu nabi dan rasul ulul azmi. Gitu kan? Levelnya itu rasul yang berkelas melebihi rata-rata rasul yang lain. Tapi beliau jadi makmumnya Imam Mahdi. Nabi Isa aja mau kok diimami Imam Mahdi yang derajatnya lebih lemah. Mosok kita baru setengah ustad aja nggak mau makmum sama orang awam. Kan gitu ya? Alah iya. Itu dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu ya ummu ba'du kita saling mengimami satu sama lain. Kecuali kalau memang kesalahannya fatal. Ya Al-Fatihahnya keliru. Kan gitu ya? Al-Fatihahnya keliru. Nah, itu baru kita bicara dalam konteks ilmu fikih. Dalam konteks ilmu fikih. Akhirnya yang imam siapa? Imam Mahdi. Loh kok Imam Mahdi bisa tahu itu Nabi Isa? Ya karena memang Imam Mahdi itu orang yang dikaruniai oleh Allah pengetahuan untuk mengidentifikasi bahwa ini Nabi Isa. Kita berapa kali keliru, kita bilang musodik Nabi, keliru. Jibril lia Eden, Jibril wis mate wisan. Kalau diserahkan ke kita itu udah salah melulu loh Pak. Jangankan milih Nabi, jangankan milih Imam Mahdi, milih presiden sampai besok keliru. Umpama jangan diambil pikiran lah, politik aja, nggak usah terlalu serius-serius sekali. Gitu. Ya ini kan pintar-pintarnya Allah aja. Kita ini kan harus punya pengalaman lengkap sebagai sebuah bangsa yang besar. Dipresideni sama proklamator sudah. Presiden kita itu kalau keluar negeri sekali kunjungan mengalahkan 200 tahun diplomat kedatangannya itu sudah pernah. Bahasa apa saja, Belanda oke, Inggris oke, Itali oke, sudah pernah di presiden yang begitu. Kepengen di presiden ini smiling general, ahli strategi, lembut halus, saking lembutnya sing dipateni nggak kroso mbek Pak Harto itu Pak, saking
ributnya. Kata Profesor Emil Salim, saya tidak pernah mendengar Pak Harto berkata tidak sepanjang saya jadi pembantunya. Kalau ada usul yang beliau tidak setuju, beliau tidak bilang jangan atau tidak, beliau cuma mengatakan opo yo perlu, gitu dok Pak, saking lembutnya itu. Hah? Opo yo perlu. Udah pernah kita di presidenin yang begitu. Bapak pembangunan 30 tahun lebih kita di presiden yang begitu. Gua pengen di presiden wong pinter, wongnya cili Pak, kecil tapi otak semua. Oh, itu judul buku tentang Pak Habibie di Gramedia Pak. Habibie kecil tapi otak semua. Masya Allah, kecil tapi otak semua. Jadi kalau kata anak saya otak ini Pak, katanya otak kecil tapi otak semua. Jadi saya suka ketawa kepingkal-pingkal kalau dengar otak reku maha pinter baru dak siapa otak dijual. otak gitu. Kecil tapi otak semua pernah. Sampai presiden saya pernah ngawal keluarga besar Pak Habibie pergi umroh. Pergi haji tahun 2000. Ponakannya 21 orang, nggak tanggung-tanggung. Jadi saya punya kenangan secara pribadi sama beliau. Itu ada klub presiden sadunya di Indonesia yang jadi anggota cuma Pak Habibie. Pak Harto nggak ikut anggota itu, Pak Karno udah meninggal nggak ikut klub itu. Yang ikut klub presiden itu cuma siapa? Pak Habibie. Wis pernah Pak dipresidenin siapa? Kiai yang kewaliannya sampai sekarang ada yang sepakat, ada yang enggak. Wis pernah. Ya. Gus Dur itu kelewat pinter Pak. Saya beli buku 600 halaman tebalnya tentang usul fikih. Pengantarnya sama Gus Dur. Puyengan baca pengantar dari Gus Dur daripada baca teks aslinya itu. Daripada baca kontennya. Saya bilang ampun. Jadi pinteran orang yang ngasih kata pengantar dibandingkan ulama yang memberikan uraian tentang usul fikih itu, tentang ijma. Saya bilang ini orang kok pinternya kayak begini. Tapi saya dulu sedang posisi berada di Wahabi Pak. Jadi saya itu jarang ngaji sama Gus Dur itu. Taunya belakangan, nyesel banget saya. Orang kok pinternya kayak begini. Dua orang kalau nulis di Kompas gak pernah diedit. Satu Gus Dur, yang kedua Amin Rais. Gus Dur itu ngetik itu sambil ngerokok, diketak-cetak, ditinggal sama Yakub Utama, gak pada diperiksa lagi. Turun cetak langsung. Terus gak pakai diedit. Yang dua orang se-Indonesia pada masa itu cuma Gus Dur sama Amin Rais. Dan Amin Rais itu yang angkat topi mbak Gus Dur itu. Sama-sama ke Iran diutus sama Pak Harto. Gus Dur orang Prodem, Amin Rais orang Ijmi. Seluruh cendekiawan sadunia ceramah Pak di Iran itu, termasuk Pak Amin Rais. Lah Gus Dur tuh selama dengerin ceramah itu tidur Pak. Yang cerita Pak Amin. Itu loh di forum tidur. Kata Pak Amin Rais, aduh ngisin ya Allah sih Gus ini kan. Yes, di forum internasional ini sampai kok tidur ya. Batin loh Pak Amin. Kok tidur di forum internasional gini. Karena Indonesia negara muslim terbesar, maka menjadi gongnya pembicara itu, gongnya itu Indonesia. Lah Gus Dur itu orang Prodem sekaligus ketua umum PBNU pada masa itu. Maka yang didaulat menjadi gong pembicara sinten? Gus Dur. Itu yang tidur sepanjang ceramah itu, dibabat habis seluruh ceramah dari awal sampai akhir, ambek kata Amin Rais, aku juga nggak bisa mikir kalau begini mah. Katanya, dari mana Gus Dur dapat ilmu yang begini? Itu versi Amin Rais yang relatif selevel sama beliau pada masa itu. Kita dipresidenin orang kayak begini udah pernah. Paham? Bareng ono dipresidenin, kita kepengen dipresidenin perempuan. Ikhtilafnya waktu itu luar biasa. Kealami Pak, kita dipresidenin Ibu Megawati. Sampean mau bilang Megawati gak iso ngomong, Megawati cuma anak biologis, Megawati ini, Megawati itu. Wes Mas, hadapi kenyataan, Megawati itu Presiden Republik Indonesia. Wes sampean tuh menerima kenyataan begitu aja kok susah banget. Menerima kenyataan Megawati itu putrinya Bung Karno yang berhak sampean hormati. Kok nerima gitu aja susah banget. Sampai ini hari bukan Megawati yang mengumumkan diri keluar dari Islam itu, tapi Sukma Wati. Megawati mah belum menyatakan diri keluar dari agama Islam, wista. Gitu loh. Hajinya sama Pak Taufik Kemas, Singancani haji Pak Yati yang suka sholat di sini. Itu haji ngawal Pak Taufik Kemas pada masa itu.
Sampai tanya Pak Yadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dipresidenin yang begitu. Wes dan oke. Setelah itu kita dipresideni belum ini presiden. Saya pernah menemani Pak SBY suatu ketika. Dan untuk tahu orang itu siapa levelnya cukup dengan satu kali ketemu saja. Begitu dikasih buku Pak, matanya nggak lepas dari buku itu. Baca buku. Hari Senin, Kemis puasa. Kebetulan waktu itu hari Kemis beliau puasa dan buka. Lo kiai yang nganternya malah nggak puasa. Ya apa sih? Lah solehan siapa? Lah solehan jenderal. Ngomong di forum internasional, masya Allah. Memang orang pantas jadi presiden. Makanya 2 periode tanpa ada hambatan. Oke? Jenderal ngomong Inggris oke, pemikirannya cemerlang, tutur katanya terukur, sudah pernah. Maka kata Allah, sebagai Indonesia yang negara besar, pengalaman kalian harus lengkap, harus pernah ngalami dipresidenin Pak Jokowi. Wis ta, move on please, terima kenyataan. Suka nggak suka, periode pertama sudah lewat, periode kedua sedang berjalan. Sampean mau jadi kampret bermetamorfosa jadi Batman, bermetamorfosa kampretnya jadi apa Dracula, terserah sampean, tidak akan merubah kenyataan. Presiden Republik Indonesia adalah Pak Joko Widodo, wakilnya nggak tanggung-tanggung Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi jangan dibully lagi dengan kata-kata ila billah, mesti harus diwurui, harus diajari mbak Kiai saiki. Fatihahnya pasti lebih bagus. Kenapa? Ya mosok Pak Kiai Ma'ruf Amin diam-diam ini, mosok juga harus cerita sampai sampean. Nih, kemarin baru habis TPI, kiroati nggak saya ikro. Ya kan nggak harus cerita. Lengkap sudah. Kemudian who's the next president? Siapa presiden berikutnya? Amalan-amalan panjenengan semua, amalan-amalan saya. Kalau amal jenengan baik, amal saya baik, itu akan menjadi presiden yang baik. Kalau amal kita buruk, maka yang jadi presiden di 2024 adalah juga yang buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah, berhubung rakyatnya sekelas Imam Mahdi, dan yang di belakang Imam Mahdi itu ribuan orang-orang soleh, ribuan orang-orang wali, maka yang turun kemudian Nabi Isa. Tapi saya akan katakan, wis Imam Mahdi jangan datang dulu deh, terlalu cepat kelar nanti ini urusan kita nggak kebagian apa-apa. Benar nggak? Ada Syekh Ali Jabir aja kita udah nggak pantas ngimamin. Ya elah, ada Syekh Ali Jabir, kita udah nggak pantas ngimamin. Aku udeng-udengan kayak begini, begitu rendengan Mbak Habib Bahar kalah. Nah, Dek Habib kok irungnya mancung, rambutnya putih, merah, kuning, hijau, udeng-udengan. Gak udeng-udengan harus dicucuk tangannya. Kita sudah melilit begini, ini gak ada yang cium tangan. Itu baru Habib Bahar Pak, apalagi kalau yang turun Imam Mahdi, baru Imam Mahdi, apalagi kalau yang turun Nabi Isa. Maka kalau ada akses ke sana saya bilang, "Pes, ojo mundur sih." Kehilangan pasaran nih ustaz-ustaz kita ini. Jadi jangan turun dulu lah, Imam Mahdi nggak usah turun dulu. Ya ntar aja pada waktunya, dan memang tidak akan bisa dipercepat atau diperlambat, bisa ada waktunya. Maksudnya apa? Sekarang ini giliran saya, sekarang ini giliran panjenengan. Jadi DKM nya giliran panjenengan, jadi seksi dakwahnya giliran panjenengan, jadi imamnya giliran panjenengan. Sudah, gak usah ngarep-ngarep Imam Mahdi, gak usah ngarep-ngarep Nabi Isa. Ini hari kesempatan kita beramal. Punya duit 2.000 aja masih masuk kotak amal dan nggak ditolak sama tak. Nanti kalau sudah datang Nabi Isa, masuk kalau sampai ngasih duit 2.000 ke kotak amal MRJ di depan Nabi Isa, masuk kalau gak, makanya nggak usah datang dulu lah. Duit 2.000 masih laku. Kalau beliau sudah datang, udah nggak laku lagi pengorbanan kecil. Mafhum? Sampai di sini dulu Pak ya. Nah ini sudah bahasan pokoknya, nanti sub bahasannya mudah-mudahan di tahun yang akan datang. 2024. Belum ya, masih 2002. Wah, Masya Allah, kesusu. Tapi usul saya Pak DKM, tolong kalau nanti saya diminta untuk seperti ini lagi, kita bawa kitab ya, kita ngaji kitab, supaya nggak ngaco, supaya nggak kesana kemari, supaya kalau ada tanya jawab dan lain sebagainya, wonten guidance-nya, mati kiainya, ganti kiai yang baru, mati muridnya, ganti murid yang baru. Kita akan saling menyempurnakan karena kita tidak ada yang sempurna.
kita akan saling mendukung, kita akan saling menyempurnakan. Ini agama ditinggal sama saya, fine-fine saja. Jadi nggak usah merasa penting dalam hidup ini. Ini agama pernah ditinggal Nabi Muhammad, baik-baik saja. Ditinggal Abu Bakar, baik-baik saja. Ditinggal Umar, baik-baik saja. Ditinggal Wali Songo, biar cepat, baik-baik saja. Apalagi sekedar ditinggal Ahmad Syaihu. Ini agama akan baik-baik saja. Ini agama nggak perlu saya. Tapi kalau saya nggak dekat kepada agama, buat apa hidup saya? Begitu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang perlu diedit, diedit aja. Tapi insya Allah nggak perlu, kita nggak ngomongin dudung kok. Kita masih cuma ngomongin Nabi Isa sama Imam Mahdi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum sholat suruh menyampaikan amanah dari DKM Masjid Al-Muhazirin bahwa insya Allah nanti malam ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penceramahnya Habib Ja'far bin Muhammad Baghir Al-Atas. Jadi bagi jamaah yang punya keluhan waktu dipersilakan hadir. Mohon maaf ini undangannya. Ya, demikian saya sampaikan, dan mungkin untuk saat ini tanya jawabnya disimpan saja untuk 2024 2022. Baik, karena soto ayamnya sudah menunggu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.